Kalau misalnya ada pilgub itu dulu, wah Pak Iskandar itu nyalon jadi gubernur itu kalau ada yang mengusung jadi itu Nggak ada minat masyarakat. dan tidak ada modal. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Ini sore yang membahagiakan, sangat bahagia saya karena saya ketemu dengan guru saya yang sudah lama tidak ketemu, Pak Haji Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Iskandar ini adalah salah satu tokoh pertembakauan nasional ya saya kira, yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang gitu, kecuali di internal perusahaan beliau gitu. Tapi beliau sudah pernah punya buku tentang tembakau, dan saya itu melakukan penelitian tembakau sejak tahun 2009 Pak, Iya. sampai terakhir saya penelitian tembakau 2016. Iya. Jadi lumayan 7 tahun. Nyaris setiap tahun saya turun ke lapangan. Kenal dengan Pak Iskandar ini di Lombok tahun 2012. 2013, 2013, 2014, 2015 nggak ketemu Pak. Jadi saya berguru kepada beliau ini sekalipun jauh, tapi sebenarnya lumayan intens Pak. Karena 4 kali ke Lombok dan selalu lama waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia tembakau dari sisi pertaniannya ya, bukan dari sisi yang lain, dengan Pak Haji Iskandar ini. Pak Is, sebetulnya kalau jenengan ini kenal betul atau umumnya mengetahui dunia tembakau itu sendiri awalnya dari gimana Pak Is? Ya kebetulan dulu itu saya kan, nenek saya adalah pedagang tembakau. Ya mungkin dari situ kelihatannya ada kecintaan gitu. Ya waktu itu tidak semata-mata tembakau. Jadi sebagai orang yang cinta dengan tanaman, saya mulai dengan komoditas-komoditas lain. Saya membayangkan bagaimana saya menanam tebu, keluar bunganya, ya kan. Saya menanam ubi jalar, bagaimana waktu itu kan orang tua kita itu kan ya orang orang Jombang lah kalau bicara tentang tanaman itu, bagaimana menanam ketela itu bisa buahnya lebat. Oh, itu. Maaf Pak Is itu dari Jombang atau Krian ya? Asli saya orang tua dari Jombang, tapi Jombang. kelahiran Krian. Nah, pada saat saya sekolah, kebetulan sekolah saya itu sekolah kejuruan. Jadi hampir semua komoditas itu kita pelajari. Yang sekolah pertanian itu Pak? Iya, sekolah pertanian di Malang. Pada saat saya sekolah, saya kebetulan ada kerjasama sekolah dengan pihak Balitas. Untuk pembenihan salah satu jenis tembakau di Malang, dan kebetulan varietas itu yang kita pakai adalah varietas cetok. Balitas itu Badan Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat. Dulu ya. Tapi kan berubah namanya, nomenklaturnya berubah. Tapi nggak usah kita omongin lah. Jadi dulu itu ada Balitas gitu. Nah, dari situ saya begitu lulus, demikian mudahnya waktu itu. Dengan mudah itu artinya pada saat itu sekolahan itu memang sekolahan yang menurut saya favorit pada saat itu. Ya, sekolah pertanian itu setara dengan SMA ya Pak. Iya, setara dengan SMA. Tapi favorit waktu itu. Favorit karena umumnya lulusan mereka, lulusan SPMA itu demikian mudah mencari pekerjaan.
gitu. Sehingga saya masuk di situ, saya bekerja setelah begitu lulus, tidak lebih dari seminggu saya masuk ke suatu perusahaan industri gula. Industri gula dulu ya. Nah, di sana sistem feodalnya berlaku sehingga seniorita itu menjadi ukuran kan itu kan. Iya. Jadi orang itu bisa, jadi prestasi itu tidak menjadi tolak ukur. Iya. Saya sebagai orang muda akhirnya kok begini gitu ya. Nah, kebetulan ada teman menawarkan salah satu iklan ini dicari oleh suatu perusahaan rokok yaitu Jarum untuk mencari tenaga-tenaga pertanian. Yeah. Nah, saya daftar, saya masuk. Nah itu saya ditempatkan di Bromo. Oh, di di Bromo. Ya, di Bromo. Aduh. Ini Bromo ini air susah. Nyun sewu Pak, Bromo yang lokasi kabupaten mana nggih? Kan Probolinggo. Berarti ikut pertembakoan Probolinggo nggih? Iya, di wilayah itu. Nah, pada saat itu kan kita sudah merasakan, artinya manajemen merasakan bahwa tembakau yang langka adalah yang nanti mungkin akan kurang itu adalah Temanggung. Sehingga kita ditugaskan untuk memindahkan tembakau Temanggung ke 2 gunung, yaitu Bromo dan Arjuno dan Malang. Seperti itu, dipindahkan. Tetapi waktu itu tidak terpikir, kenapa kok tembakau ini tidak bisa sesuai dengan aslinya. Nah, setelah bertahun-tahun baru kita ketahui sebenarnya sesuatu komoditas khususnya tembakau yang menentukan pertama itu di dalam pembentukan kualitas ada kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan. Iya. Menyangkut soilnya, tanahnya, menyangkut teksturnya, iklimnya. Itu yang pertama. Kedua adalah bicara tentang variety-nya. Varietasnya. Siap kalau varietas kita letakkan di depan, varietas itu kan bisa dipindah kemana-mana. Tapi kalau kesesuaian lahan ini kan ya terbatas itu. Ya. Dan ketika kita bicara tentang ini budidayanya, termasuk diantaranya pupuk itu. Nah dari situ akhirnya sebenarnya semua wilayah itu cocok untuk tembakau, tetapi hasilnya tidak sama setiap daerah. Mungkin bisa sama sekarang gitu. Ya kalau pendekatan. Nah belakangan ini malah terbalik. Oh iya, terbalik itu artinya begini. Kita bicara karena tata niaga yang dunia ini kan terbuka. Betul. Informasi, terus transportasi itu mudah, maka akhirnya ada di satu sisi ada kekurangan di dalam, ada gap antara permintaan dan penawaran. Terus ada gap tentang nilai ekonomi. Nah itu sekarang akhirnya muncul substitusi. Jadi tembakau itu sekarang kalau memang tidak ada yang Temanggung ya bisa yang lain. Tidak ada Madura bisa yang lain. Jadi akhirnya tembakau yang sebanyak itu menjadi simply. Kita klaster dari 22 itu mungkin sekarang hanya tinggal yang pertama klaster Temanggung, kedua klaster Madura, ketiga klaster Lombok. Itu. Yang lainnya mengikut baik itu dalam produksi atau pasarnya. Wah, ini saya ketinggalan Pak kalau iya. Dulu saya masih belajarnya yang sekitar 18 atau berapa itu. Iya. Nah, itu 20 karena ya, 20 sebetulnya. Ya. Dan Pak, itu adalah tekanan-tekanan seperti rokok tadi kan. Kenapa kok akhirnya kita import ya kan? Karena itu kan sebenarnya ada undang-undang tadi undang-undang itu. Ini pun juga demikian karena tahapan pemerintah sekarang kan itu di dalam roadmap pemerintah walaupun itu sudah ya seperti FCTC lah. Walaupun kita belum ratifikasi kita ke objeksi. Tembakau juga begitu. Jadi FCTC ini teman-teman adalah Framework Convention of Tobacco Control. Jadi ya pelarangan tembakau lah gampangnya gitu yang diatur oleh dunia kesehatan. Indonesia itu sebenarnya diminta mau meratifikasi, tapi kita ini kan industri tembakonya besar.
Cuman belum diratifikasi, tapi sebetulnya aturan-aturannya itu sudah 80% lebih ya sudah seperti meratifikasi. Iya. Gitu. Tapi kita nggak akan ngobrol soal itu ya, Iya. Pak Iskandar. Terus Pak Iskandar bisa pindah ke Lombok itu gimana? Karena begini teman-teman, saya ini ikut Pak Iskandar di lapangan itu udah belasan kali, bahkan puluhan kali. Saya tahu sendiri bagaimana yang terjadi di lapangan. Pak Iskandar ini nuwun sewu ya, itu jauh lebih dihormati daripada gubernur sama petani tembakau. Tapi yang berarti kan petani. Bukan yang lain. Kalau misalnya ada pilgub itu dulu, wah Pak Iskandar itu nyalon jadi gubernur itu kalau ada yang mengusung jadi itu. Tidak ada minat dan tidak ada modal. Itu gimana tuh dari, mohon maaf saya langsung lompat dari tadi ditugaskan di Probolinggo terus kemudian di Lombok. Ya kita pendekatan humanisme kan Pak ya. Ya itu aja sebenarnya. Tapi kenapa ditugaskan ke Lombok Pak? Waktu itu kan Lombok nyun sewu ya. Saya kan juga pas penelitian mempelajari juga sejarahnya. Sejarah yang saya pelajari Lombok itu sebetulnya kan tidak seperti daerah yang lain yang sudah menghasilkan tembakau yang lama ya. Sama kayak Temanggung atau tadi Probolinggo. Lebih tepatnya Probolinggo itu klasternya apa Pak yang besar itu? Klasternya mestinya ikut Temanggung. Oh, asalnya begitu. Bukan yang ada apa itu? Kasturi? Bukan, wilayahnya itu loh. Oh, Kraksan Paiton. Kraksan Paiton, betul. Itu kan daerah hamparan yang luas sekali tentang Lombok. Dan paling timur yang besar waktu saya awal-awal meneliti itu adalah Bali. Dan saya sempat ke Bali melakukan penelitian, di Singaraja, gitu. Nah, kok tiba-tiba ini muncul klaster baru Lombok yang relatif usianya waktu itu muda. Iya. Pripun, Pak? Ya memang waktu Jarum masuk ke sana, itu Lombok itu kalau tidak salah areanya tidak lebih dari 3.000 hektar. Di mana itu ada di sana sebenarnya sudah ada BAT. Dan BAT berikutnya diikuti oleh PTP kan itu ya. Nah, tren rokok sudah diramalkan bahwa rokok ini orang akan cenderung lari ke rokok-rokok yang ringan karena pada saat itu rokok-rokok putih kan cukup bagus ya anunya. Nah, satu sisi Bojonegoro sendiri yang itu juga luas waktu itu wilayahnya cukup luas. Tapi karena ya masalah teknis. Jadi masalah teknis kalau Bojonegoro itu di mana dengan intensitasnya pemerintah di dalam pemenuhan program pangan itu akhirnya menggunakan pupuk-pupuk yang kira-kira tidak atau sangat dihindari oleh tembakau. Nah dengan itu akhirnya kita harus cari daerah baru. Waktu itu kalau tidak salah yang dipilih sebenarnya sudah ada itu adalah di Sulawesi. Ya, Sulawesinya mana Pak? Sulawesi Selatan. Ya kan? Di Sinjai. Ya di Maros. Oh di Maros, ya. Seperti itu diantaranya. Itu. Tapi kalau kita lihat dari anunya, sejarahnya Lombok itu punya sejarah juga di luar tembakau virgin, maka saya kira pilihan itu tepat. Dan saya melihat bahwa di sana dari potensi waktu itu memang dia akan lebih baik daripada dua daerah itu sebenarnya. Sehingga kita pilih Lombok dan kita masuk dengan skala yang mungkin skala percobaan setelah hampir 5 tahun kita beri tahapan-tahapan lah. Itu. Tantangannya waktu itu apa Pak kalau di Lombok? Awal-awal jenengan ke sana. Tantangannya yang membangun petani-petani baru. Karena wilayah kita adalah baru dan kita waktu itu kiblatnya kiblat Bojonegoro. Sehingga kita ingin lahan-lahan yang hampir atau sama dengan Bojonegoro. Itu awalnya. Itu tahun 80-an ya Pak? Ya sekitar 85 lah. 85 ya? 85. Itu. Dan ternyata yang terjadi apa setelah Pak Iskandar datang ke Lombok? Ya setelah itu kan kita potensi itu kita kembangkan
Dan jarum setelah tahun kelima dia memang sudah menyatakan bisa dipakai untuk menggantikan tembakau dari Bojonegoro atau tembakau import untuk substitusi. Akhirnya maka kita tetapkan di sana. Jadi teman-teman, pabrikan itu juga sebetulnya selalu ada usaha nggih Pak untuk mengurangi impor. Salah satunya seperti yang dilakukan di Lombok, karena hasil dari tembakau Lombok Virginia atau biasanya orang nyebutnya virgin gitu. Itu menggantikan impor tembakau nggih Pak nggih. Tadi Pak Iskandar ngendikan bahwa butuh waktu 5 tahun untuk bisa dipercaya gitu. Iya, artinya itu, perusahaan sudah menyatakan bisa di. Nah, selama 5 tahun sebelum bisa dipercaya oleh pabrikan itu prosesnya apa Pak? Ya 5 tahun karena kita sedang membangun petani dari sistem pola basah, terus kita tingkatkan kapasitasnya supaya dia bisa memproses sendiri, karena biasanya orang-orang pekebun itu kan cenderung dia malas untuk melakukan suatu kegiatan proses gitu. Satu sisi pengalaman selama 5 tahun itu kalau kita kerjakan sendiri tidak efektif. Tidak efektif artinya tenaga yang dibutuhkan, sumber daya yang dibutuhkan besar tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga mau tidak mau, yang pertama. Yang kedua kita harus melibatkan di dalam pembangunan itu, kita harus melibatkan petani juga atau masyarakat sekitarnya. Kalau enggak nanti kita tidak aman. Tidak aman. Karena mereka mesti akan ada kecemburuan kecemburuan sosial itu. Yang menarik adalah waktu saya penelitian ke sana ada perubahan perilaku masyarakat yang mohon maaf dulu di beberapa tempat di Lombok dianggap sebagai sarang penjahat atau kriminal, kemudian berubah menjadi petani dan petani yang sukses ya Pak. Itu mendekati mereka gimana Pak caranya Pak? Ya itu mungkin saya diberi sama yang Maha Kuasa. Apa itu? Ya kita katakan kelebihan lah bagaimana saya harus karena perjalanan bisa katakan perjalanan spiritual kan artinya kan. Iya Pak. Bagaimana saya mendekati tokoh-tokoh mungkin kadang-kadang beda keyakinan, ya kan beda itu bisa seperti itu. Dan sekarang itu malah lagi. Artinya saya sudah belakangan saya nilai bahwa ada pergeseran kesejahteraan yang dulu selatan itu yang utara dengan kesuburannya, dengan terjadinya air, dengan kekayaan dari mereka, karena demikian mudah mendapatkan kemudahan-kemudahan itu akhirnya mereka ya sedikit malas, trader. Terbalik yang selatan itu kalau tidak begini akhirnya sekarang saya simpulkan ada bergeseran kesejahteraan sudah sekarang selatan. Itu. Jadi, berarti emang saya lama nggak ke Lombok ini. Karena kalau dulu saya masih kebanyakan ke daerah yang utara Pak ya. Sampai Senang sana, Lombok Timur sana. Ya Senang itu sebenarnya Pak untuk tembakau kuningan itu sebenarnya cukup bagus. Hanya agak sulit. Apanya itu? Kita harus berubah pula. Jadi perilaku pasarnya beda. Jadi selama pedagang-pedagang pasar itu belum penuh, harga tembakau itu tinggi dan itu dalam kalkulasi perusahaan agak berat. Sehingga pasarnya belakangan. Padahal yang kalau kita bicara tentang rantai pasok, kebutuhan tembakau itu sudah ditetapkan sejak awal. Saya mau buat rokok ini, saya harus perlu tembakau ini. Jadi kepastian itu tadi. Satu. Terus kedua kita bicara tentang, tadi kalau bicara dengan pergeseran tadi Pak. Sekarang itu orang itu yang selatan ini dinamikanya cukup tinggi. Sedangkan utara ini makin berkurang. Kita mau lari ke utara. Orang sudah mengatakan tembakau utara baik. Tetapi risikonya karena yang dibina itu sedikit tapi yang memerlukan banyak akhirnya tidak aman. Tidak aman. Sehingga akhirnya petani dibiarkan hidup sendiri. Ya semua waduh percuma saya bina. Toh nanti yang panen bukan saya, yang beli bukan saya itu. Sehingga jadi lingkaran. Datang. Walaupun sudah tahu baik.
Ya. Kalau dari sisi produktivitas per tahun, Pak, di Iya. Lombok itu sebetulnya mengalami peningkatan secara kuantitas atau sekarang sudah di level yang stuck berhenti di segini gitu? Ya, ya kalau kita bicara tentang data di Indonesia enggak susah ya. Iya. Seperti rokok dan kebutuhan tembakau itu tidak pernah klop. Karena kalau kita bicara tentang perindustrian datanya jelas sudah ada. Iya. Tapi angka-angka yang di Kementerian Pertanian itu tidak pernah kok lebih rendah terus. Nah inilah. Saya sebagai peneliti aja bingung. Iya. Dan kemarin dari program yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian mengenai rantai pasok itu susah Pak untuk mendeteksi tembakau produksi masing-masing ada. Karena pasar tadi udah menjadi klaster itu. Iya. Jadi kalau penghitungan 2 kali sih enggak mungkin. Yang jelas tidak dihitung dengan benar. Atau tidak terhitung karena pasarnya tidak jadi situ. Kalau di sepengetahuan Pak Iskandar saja nih, Iya. Lombok di tahun-tahun misalnya 2010 sampai ke sini itu mengalami peningkatan produktivitas atau penurunan? Kalau bicara produktivitas ya penurunannya andai kata turun tidak terlalu besar. Walaupun sudah dihadang dengan banyak kebijakan, tetap masih lumayan. Iya masih, karena selama pemerintah atau petani belum menemukan crop alternatif yang paling tidak sama, itu dia akan tetap tembakau. Jadi secara teknis tidak ada komoditas yang bisa menggantikan dengan keterbatasan itu. Iya. Itu aja sebenarnya. Tidak berarti sampai sekarang tidak ada penurunan yang cukup signifikan dari. Enggak sebenarnya. Ya, Iya. saya yakin datanya itu justru banyak perusahaan yang masuk, tapi ya itu tadi. Jadi pemerintah sendiri tidak punya planning bagaimana mengembangkan secara bertahap. Jadi dalam implementasi perda yang sudah ada yang kita susun dengan baik dan itu tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya apa? Yang rusak. Kalau Bojonegoro tadi rusak bicara tentang teknisnya, iya, input. tapi kalau Lombok bicara tentang bisnisnya yang tata niaganya yang rusak. Nah ini sehingga dan tahun ini salah satu perusahaan multinasional yang sudah mengakuisisi perusahaan nasional itu mengundurkan diri. Jadi sekarang yang bermitra itu tinggal satu perusahaan ya Jarum. Dan itu sebetulnya meninggalkan masalah sosial ya Pak kalau kayak gitu. Iya. Karena orang sudah secara kultur terbiasa bertani tembakau, ilmunya juga nggak gampang ya Pak ya. Dan waktu itu kan kondisi tahun kemarin kurang baik ya artinya bagi petani termasuk bagi perusahaan. Saya tanya, petani ini sudah siap enggak ditinggalkan kemitraan? Tidak siap. Nah, karena apa? Kepastian pasar jelas. Betul. Kedua, informasi. Informasi ini yang mahal. Karena orang kadang-kadang berusaha untuk menyimpan informasi kan, menyembunyikan informasi supaya mereka yang terlibat di situ tidak Iya. Ini sekalian teman-teman ya. Saya kan beberapa minggu yang lalu terlibat debat keras lah dengan beberapa orang di medsos karena bilang ya kalau tembakau tinggal diganti aja tanam apa gitu, seolah-olah petani itu kok gampang banget disuruh gonta-ganti tanaman itu loh. Itu ya saya antara kesel tapi sekaligus mencoba memaklumi, tapi apa itu menunjukkan arogansi kelas menengah di Indonesia terhadap sektor pertanian kita. Sampai sebegitu mudahnya mengatakan ya kan tembakau setelah panen mati, ya udah nanti diganti aja yang lain, nanam jagung atau kan ada teknis, ada bisnis kan. Iya, ada bisnis. Teknisnya aja tidak mungkin kan. Saya mau tidak mau. Sehingga pada saat saya mengikuti seminar kan bisa dia mengatakan bahwa usaha itu layaknya keuntungannya berapa yang diberikan pada petani. Dia menyimpulkan 30%. Tapi saya balik pertanyaannya, kalau kita ketemu dengan bisnis yang kurang 30% keuntungannya tembakau, apa yang kita putuskan? Mau saya tanya tanya gitu ya? Iya.
Akhirnya apa ya? Ya dia harus menerima kondisi itu. Karena petani pada dasarnya juga entrepreneur kan Pak. Iya, Harus punya modal, harus dikerjakan, menerima resikonya gitu. Iya. Jadi kerusakan tadi kembali ada teknis dan ada ekonomi, bisnisnya. Jadi Lombok ini ya saya sangat prihatin dengan kerusakan karena bisnis. Jadi hal-hal yang sudah kita capai itu akhirnya bubar. Karena itu menyangkut masalah integritas ya kan, dedikasi itu. Ya, ini yang membuat kemitraan di Lombok jangan gampang loh ninggalin kemitraan tembakau. Iya. Ini urusannya udah moral. Iya, itu yang repot. Sebenarnya kita sudah minta pemerintah sebenarnya gampang aja. Ketika kita panggil aja satu persatu kan, kita tanya program Anda apa, gitu. Kok bisa ditinggalkan komitmen nasionalnya gimana gitu. Itu yang Pak, tapi yang kecil-kecil ini Pak. Karena sekarang tuh yang kecil-kecil justru yang agresif Pak. Karena kan dia mungkin import juga susah ya kan. Dari sisi uang, dari sisi prosedur dan yang lain. Sehingga dia yang kecil ini lebih dan tumbuh dalam tempo yang cepat. Ini yang yang kita kan nunggu proses. Kalau dia kan enggak. Akhirnya di samping faktor-faktor lain. Pak Iskandar, apa sih sebetulnya kelebihan tembakau produksi Lombok? Yang jelas setiap rokok memerlukan kan, selama rokok itu baik itu kretek atau kretek. Kalau jarum 76 ini ada Virginia Lomboknya nggak Pak? Mesti ada. Pasti ada ya? Iya, dalam jumlah kecil mesti ada. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, dalam sebatang rokok ini, rokok apapun asal dia kretek ya. Kretek itu kretek filter maupun kretek non-filter maupun kretek mild gitu. Itu campuran tembakunya bisa sampai 8 ya Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Bisa sampai 8 ya. 8 ingredient tembakau dari berbagai tempat. Jadi kalau kita merokok ini sebetulnya menyerap energi dari Nusantara ya kan. Cengkehnya dari Maluku, kapulaganya dari mungkin Bali, terus vanilanya mungkin dari mana gitu. Termasuk ya tembakonya sendiri itu bisa. Termasuk itunya. Kayu manisnya kan. Kayu manis dari Jambi. Betul. Jadi kita menghisap sebatang rokok kretek ini menyerap energi para petani kita yang hebat di seluruh yang menggerakkan Indonesia. Ekonomi yang ini yang disebut Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu. Itu yang tidak dianeh. Sehingga tidak bisa daerah tembakau mesti ada rokoknya, rokoknya. Walaupun sekarang ada namanya program KIHT, Kawasan Industri Tembakau, Kudus sebagai lokasi untuk mereka belajar, tapi tidak demikian mudah. Termasuk sistem resi gudang. Tadi kan sempat dibicarakan sistem resi gudang di Cengkeh sebelumnya. Nggak bisa. Kajiannya sistem resi gudang ekonomis bisa, teknis bisa, tetapi operasional bisnisnya bagaimana? Tidak bisa. Pak, mudah. Dulu itu ada istilah tembakau lauk, tembakau nasi, kayak gitu Pak, bisa dijelaskan lagi Pak? Iya. Dan apakah masih relevan itu? Iya, jadi tetap. Jadi tembakau itu kan dibagi berdasarkan penggunaannya ada 3. Satu yaitu tembakau filler, jadi kelompok filler isi itu tembakau isi atau tembakau nasi, terus semi flavor. Flavor itu ya bisa untuk nasi, bisa untuk biasanya untuk penunjang rasa atau pemantap rasa, dan yang ketiga adalah flavor. Nah, di antara 3 ini flavor yang mahal. Nah, sekarang ini karena flavor ini biasanya terbatas, maka mau tidak mau perusahaan harus mencari substitusi. Substitusi dalam hal ini adalah karena jumlahnya yang tembakau utamanya terbatas atau harganya yang tidak terjangkau. Karena apa? Karena di dalam industri dulunya kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang repotnya. Kecuali kalau diberi kebebasan. Sehingga apa yang diterima perusahaan, petani itu adalah sisa daripada yang setelah diambil oleh pemerintah kan gitu ya, dalam cukai itu. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang yang perlu dirubah adalah bahwa
petani, masalah petani adalah masalah perusahaan. Kalau dulu perusahaan seakan-akan musuh petani. Betul. Sekarang tuh masanya disamakan. Kalau kita ingin tetap eksis, kedua ini harus bergandengan. Jadi segala sesuatu harus kita bicarakan bersama, kita rencanakan bersama. Kan gitu. Sehingga mestinya harusnya tidak ada demo kalau udah begitu. Betul. Iya kan, Pak? Kalau tembakau serintil itu Pak, Iya. itu sebetulnya apa sih? Mungkin yang awam kan nanya-nanya ini kok bisa Iya. harganya mahal, padahal katanya mau bahkan mitosnya itu itu adalah goib gitu. Iya kan Pak? Dulu kan gitu mitos-mitos orang yang nggak tahu ini. Begini, sebenarnya kalau di dalam curing itu ada tahapan yellowing, terus fixing, terus laminate drying, stem drying gitu kan. Nggih. Itu normalnya. Nggih. Tetapi di dalam tembakau tertentu yang mempunyai mungkin nutrisi atau apa yang beda itu menjadi media daripada jamur. Jadi jamur itu tinggal di situ sehingga dia berkembang di situ. Jadi seperti proses peragian gitu. Peragian. Nah, seperti itu. Dan itu mesti tembakau yang mempunyai kadar nikotinnya Iya, tinggi. Tinggi. Iya kan? Nikotinnya tinggi karena proteinnya mungkin kan. Betul. Itu. Nah, dari situ akhirnya terjadi proses fermentasi. Fermentasinya tidak terjadi di Pasca produksi. pas panen ya, iya. pasca proses. Tetapi terjadi di situ. Ya. Itu. Jadi itu bukan mitos ya Pak ya? Ya, itu kan supaya Pak. Iya. Sebenarnya kan harga itu kan juga harus dibuat. Memang tapi kemarin saya terima juga. Ada tahun berapa itu Pak, betul keluar dia Pak. Jadi sinar yang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak mitos pun juga bisa keluar. Nah, pertanyaannya Pak, ya. Apakah tembakau serintil yang mahal itu bisa diaplikasikan di daerah yang lain nih? Karena menyangkut itu tadi, tembakau sebetulnya karakteristiknya terbangun oleh lahannya, karakteristik lahannya gitu. Bisa nggak Pak? Sementara yang bisa keluar yang sama serintil itu ya di Temanggung dan Mundilan. Mundilan itu. Misalnya dipindah di Bromo atau di Gunung Kilonggo itu? Saya mencoba. Artinya waktu itu kita datangkan konsultan apa yang menyebabkan terjadinya proses terjerintil itu. Tapi kita jangan lupa bahwa lahan itu kan tidak ada yang sama. Tidak mungkin sama persis. Iya, ya itu. Jadi walaupun itu mikrobianya ada atau ada. Tapi kalau nutrisi yang di dalam itu tidak bisa. Plus mungkin kelembapan yang sulit diciptakan ya Pak ya. Menurunkan kabut di satu gunung tertentu kan nggak bisa. Iya bisa itu. Bisa seperti itu. Itu kan beda ketinggian, beda tekstur kan gitu kan. Terus beda RH kelembapan tadi. Beda nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ya kalau saya pernah melihat jamur yang ada, kapak yang ada itu persis dengan Temanggung. Dan itu saya lihat di Papi Ploso. Tapi nggak jadi juga. Sehingga kenapa kita sama-sama punya, misalkan kan kita punya, misalkan kita ambil contoh Tape saja. Kita punya ubi kayu dari misalkan Gunung Kidul, kita punya ubi kayu dari dengan anunya kan sama itu. Betul. Raginya sama kok enggak. Bahkan jenis ketelanya juga sama. Sama. Tapi jadi tapenya beda. Iya. Oke. Nah, Lombok itu sendiri kategorinya sebenarnya sebagai flavor atau sebagai apa? Kalau rokok putih dia mengatakan filler plus. Filler tapi baik. Karena Okay. dia punya elastisitas, punya keseimbangan nikotin gula yang baik kan. Okay. Tapi bagi rokok kretek dia bisa juga filler, juga bisa tergantung posisinya, Pak. Iya, tapi kalau filler terlalu mahal lah. Iya. Mesti kalau filler kita bisa dari negara lain. Filler pakai tembakau Lombok terlalu mahal. Ya. Kekhasannya itu, sensorinya. Jadi ya setidaknya jadi ini lauknya ya, walaupun mungkin di beberapa rokok bukan lauk inti ya Pak. Kalau di blend, ilmu blendnya itu sebagai
pengeringan, Mas. Jadi dia pemantap manisnya itu dan pengeringan. Dan kebetulan Lombok itu kan apa ya? Termasuk dan lebar. Biasanya krosok itu kalau yang lebar-lebar itu kan cenderung terbuka dan membuka. Pak Iskandar, kita agak bergeser sedikit ke hal yang lain. Saya mohon maaf waktu di Lombok itu kan juga sering jalan tanpa Pak Iskandar, sehingga saya tanya ke petani, termasuk ke yang memasok ke kemitraan jarum, termasuk pegawai-pegawai Pak Iskandar. Ada beberapa narasumber saya yang bilang, Pak Iskandar ini luar biasa jujur. Kalau beliau ini mau kaya, katanya gampang sekali. Dengan menyetot beberapa cetotan dalam keranjang. Itu kan mohon maaf ya, di tempat-tempat yang lain itu sangat-sangat biasa gitu. Tapi saya tidak temukan itu di Lombok, sehingga Anda mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari para rekan petani maupun para karyawan di bawah kepemimpinan jenengan. Gimana Pak? Kok tidak tergoda Mbok? Itu wah, katanya kalau cuma dapat 3 miliar 4 miliar itu gampang. Itu aja prinsip hidup aja. Gimana tuh Pak? Tapi kepemimpinan di kemitraan jarum di Lombok kan sudah diakui juga ya. Mungkin bisa berbagi gimana sih membangun pola kepemimpinan seperti itu. Itu sebenarnya ditanamkan dari orang tua, ditanamkan dari culture perusahaan, Pak. Kalau itu ya. Orang tua culture perusahaan didukung oleh keluarga kan gitu kan ya. Karena keberhasilan seorang itu kan istri juga sangat sangat. Kalau anak masih belum. Kalau istri itu beda. Kan kadang-kadang anak kita nakal atau tidak mengurangi cara kerja kita, pola kerja kita. Tapi kalau istri atau perusahaan. Karena perusahaan memang sudah komitmen dari perusahaan memang sudah demikian, dan perusahaan sangat artinya secara sangat keras menghadapi itu. Jadi kultur itu dibangun juga di perusahaan, Pak ya. Iya. Memang tidak tertulis, tapi kalau nanya bisnis, kalau semua punya pikiran yang sama, kira-kira sedikit-sedikit juga habis. Jadi ada etika yang tertanamkan di kultur perusahaan. Dari core value-nya perusahaan memang ditanamkan begitu. Terus kita kan juga gitu. Kalau kita memberikan contoh ke yang baik, ya kan, dia orang lain kan akan, apalagi karena kita akan mengikuti, dan kita tidak punya kekuatan untuk memaksa dia sesuai dengan ingin kita, karena kita Bapak kan juga melakukan itu, ya kan? Sehingga kita tanamkan sampai di tingkat-tingkat bawah. Yang walaupun kalau baik betul sih, atau tidak mengatakan tidak, enggak. Mungkin tapi saya hanya mengatakan tidak efisien, tidak ada unsur kecurangan. Kalau tidak efisien kan dari penggunaan aja, enggak tepat kan gitu aja. Tapi kecurangan tidak ada, apalagi niatan gitu. Dan sekarang tuh zamannya orang sudah tidak bisa memegang rahasia lagi, memang sudah rahasia seperti itu. Ojo kondo-kondo, ojo kondo-kondo, ojo kondo-kondo. Tetap akhirnya tersiar ya. Iya, ojo kondo-kondo, ojo kondo-kondo, ojo kondo. Akhirnya kan rata ojo kondo-kondo. Nah, saya mohon dikoreksi. Dulu waktu saya yang tahun keberapa itu di sana Pak Iskandar juga menerapkan sistem self rating ya dari petani. Kalau dia mendekati benar artinya sama dengan yang di pabrikan, artinya dia nggak melakukan kecurangan, berarti dikasih bonus kejujuran gitu. Benar nggak Pak? Iya, insentif. Itu gimana kok bisa? Jadi kayak gitu. Kita kan punya sejak awal kan kita punya standar. Kita punya standar yang harus dicapai. Nah, jadi kalau itu dia capai, ya saya kira sudah menjadi kewajiban ya. Kalau ada reward ya mesti harus ada punishment, atau sebaliknya ada punishment dan reward. Nah, itu kita anukan supaya membangun. Toh sebenarnya bukan nilainya tapi kebanggaannya. Satu contoh saja,
kalau saya mengundang petani dalam satu desa dan itu baik kita undang, yang lainnya itu menjadi pertanyaan tetangganya, kenapa kamu tidak diundang? Jadi seakan-akan begitu. Iya. Itu diundang kok kamu enggak gitu. Akhirnya orang itu langsung mengambil kesimpulan bahwa dia bekerja tidak sesuai dengan atau belum sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di situ. Itu membuat para petani terpacu ya Pak, kemudian untuk ikut jujur gitu ya Pak? Ya di antaranya begitulah. Karena memang kita tanaman di dalam kemitraan kan ada namanya trust, ada fairness kan kita ada. Ya, itu kita tanamkan. Dan itu mesti kan harus dari atas kan ya. Dari atas. Sekaligus itu membantah semacam mitos lagi ya Pak, bahwa mengkurasi tembakau itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya saja. Ternyata petani juga bisa diajarin untuk tahu bahwa produk Anda itu ternyata berkualitas begitu. Iya. Jadi kalau kita bicara kualitas tembakau atau bicara tentang mutu, itu sebenarnya kan kualitas itu kita bagi menjadi 4. Minimum 3. Pertama adalah fisiknya yang kita lihat. Clear ya? Ya kita pegang. Visualnya bagaimana. Jadi fisik visual jadi satu. Terus yang kedua kita bicara tentang kimiawinya. Dan itu tidak mungkin dilakukan pada saat transaksi kan. Betul. Sehingga melalui pendekatan fisik visual tadi. Ya. Nah setelah itu fisik visual yang sama itu belum tentu memberikan sensori. Karena itu tadi menyangkut pupuknya, tanahnya kan itu. Artinya belum tentu yang kelihatan cantik itu mesti enak gitu kan. Atau baik. Yang kotor itu jelek enggak. Ya kita bicara tentang seperti bahasa mudanya, contoh yang sederhana. Pisang susu itu yang bintik dengan yang anu kan kelihatan orang menarik yang cantik yang itu. Tapi kalau bicara tentang manisnya atau pulennya itu kan beda. Padahal yang manis itu malah yang sepet ya, jadi, yang bagus tuh. Yang sensor ini yang memang memerlukan orang yang ahli. Iya. Jadi sensor kuat. Kalau dilihat, dipegang, dicicip ya Pak ya. Kadang-kadang enggak usah dipegang Pak. Enggak usah dipegang. Ya artinya ya kalau sudah guru seperti jenengan ya enggak perlu. Wah, tidak. Tidak ya? Itu kan tidak ada ukurannya, Pak. Akhirnya kita buat kita buat skor kan untuk persepsi orang itu. Jadi nanti akan menjadi satu model kan itu ya. Karena kalau enggak akan menemukan titik kesamaan. Nah, di situ perlu sensor itu memang perlu ya itu tadi. Perlu seperti kalau kita katakan bakat ya bisa dipelajari ya kan. Jadi memerlukan pengulangan, ada kemauan gitu. Kemauan yang tinggi. Sensor ini yang paling sulit. Sehingga akhirnya dia bisa menerjemahkan atau mendeskripsikan kualitas-kualitas itu. Itu ada namanya, kalau kita bicara tentang, kalau khususnya di blend. Sehingga akan muncul, oh ini klaster gunung. Ini klaster Tegal, ini klaster sawah. Ya. Dalam kondisi tertentu, klaster gunung pun sensorinya bisa menjadi sawah. Misalkan terlalu banyak air ya di antara itu. Demikian sebaliknya. Itu enggak ya. Kalau saya dulu agak-agak diajarin itu dilihat, betul. Kempel itu loh Pak, ya, supaya tahu. Dilihat, dipegang, terus dicium, coba gitu tadi ya sampaikan. Tapi ya, untuk orang yang sudah sangat berpengalaman sebenarnya nggak perlu dipegang ya. Ya kadang tuh aja. Kalau megang semua kan enggak Iya. Karena itu tadi loh. Apa itu? Pendekatan sensori dan visual dan fisik itu kadang-kadang Pak. Sudah bisa Kan kalau masak misalkan tembakau contoh masak dipegang semua kan enggak. Iya, kan dicedot apa? Ya, misalkan sudah cedot kan sudah jadi monster. Itu kan dianukan aja, digeder aja. Kalau megang satu-satu
di mana kan cukup. Ya, Mas. di Geder itu dijembengkan. Iya, di beber gitu kan akan misalkan, oh ini secara standar D. Begitu di beber banyak kan kelihatan mana yang nyimpang, mana yang enggak. Iya. Nah, kadang yang justru yang dipegang justru yang nyimpang. Ya, kita ambil yang tidak nyimpang satu, yang nyimpang satu. Sensori juga begitu. Kalau sensori memang umumnya kalau fisiknya agak ragu, loh ini kok tembakau gini ya warnanya. Karena manipulasi khususnya tembakau tertentu manipulasi itu terjadi. Dan manipulasi itu tidak ada orang yang manipulasi barang-barang yang rendah kan, itu kualitas yang tinggi. Nah itu yang di orang-orang pertembakauan disebutnya tembakau impor, yang sebetulnya bukan impor beneran, tapi impor dari satu daerah ke daerah yang tembakonya murah, ke daerah yang tembakonya mahal, istilahnya menurut saya selundupan lah itu. Terus diolah sedemikian rupa sehingga mirip dengan tembakau dari situ sehingga harganya bisa mahal gitu. Kan itu bisa menipu pabrik loh Pak kalau nggak ahli. Beli tembakau itu Pak, walaupun tembakau belinya itu benar, belum tentu hasilnya itu benar. Gitu. Jadi mesti aja kita hati-hati itu ada Pak namanya itu manusia, tadi karena kalau kita hanya mengandalkan fisik visual warna sama selisihnya sedikit itu baru. Tapi ada tembakau yang tidak perlu dicium Pak, seperti virgin itu tidak bisa cium, dengan fisik visual aja cukup. Iya, kelirnya kan? Tapi kalau temanggung nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Apalagi temanggung. Madura itu nggak bisa. Iya. Tembakau rajang rata-rata harus. Ya itu lengkap tadi. Iya. Masuk pemeriksaannya ya. Iya. Masuk ke soal tadi pasca panen Pak. Iya. Yang agak membedakan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu tembakau Lombok ini agak berbeda dengan tembakau daerah lain. Karena tembakau daerah lain itu rata-rata sistem rajang. Jadi kira-kira setelah dipanen, dirajang lalu dikeringkan. Kira-kira gitulah mudahnya ya, walaupun sebenarnya agak banyak variabelnya menuju ke tahapan itu. Di Lombok itu diasap ya Pak ya. Di istilahnya apa tuh? Di oven. Di oven. Ya, di oven. Masih Pak sampai sekarang. Apa? Masih sistemnya. Iya, tapi dan proses itu yang juga mahal sebetulnya Pak ya. Dan butuh ketelatenan petani juga. Perlu keahlian yang ekstra. Ya, itu luar biasa teman-teman, karena mungkin berapa itu Pak ya. Jadi tembakau itu dipasang 6, berapa? 4x6 atau 5x7. Iya. Ketinggiannya 7 berarti. Iya. Jadi dipasang tembakau di sampir-sampir kayak gitu, terus dia akan memutar pelan gitu Pak nggih? Enggak muter ya? Enggak. Cuman ada panas yang dilewatkan tungku flue. Makanya dinamakan flue cure. Flue cure ya. Iya. Flue cure. Nah, itu juga butuh kesabaran Pak ya? Iya. Sekarang sumber panasnya biasanya apa Pak dari petani Lombok? Sumber panas sebenarnya kan aslinya itu minyak tanah. Minyak tanah dicabut. Nah, sekarang petani itu bisa menggunakan banyak sumber. Hanya memang kita agak prihatin mengenai sumber yang satu. Kalau itu yang dari limbah sawit, limbah kemiri, ya kan, itu atau limbah-limbah pertanian bisa. Sebetulnya yang diharapkan itu Pak ya, supaya bisa mengoptimalkan limbah ya. Satu sumber bahan baku ini yang kelihatannya akan menjadi problem lingkungan. Jadi Pak Iskandar ini salah satu yang menjadi concern beliau di Lombok, karena itu sistem pengovenan. Dulu di Lombok itu memakai sistem pengovenan kayu bakar. Iya Pak ya, kayu ya. Aslinya minyak tanah Pak. Awalnya minyak tanah, tapi minyak tanah itu dicabut oleh pemerintah. Jadi petani akhirnya pakai kayu. Dan itu menimbulkan batu bara dulu. Oh, batu bara ya? Iya. Jadi batu bara dilakukan, tapi isu lingkungannya karena alatnya itu kita belum siap. Oke. Iya. Oh, jadi batu bara bisa sebetulnya? Iya. Hanya di dalam proses bisnisnya. Batu bara ini kan masalahnya size-nya, ukurannya batu bara dan kalorinya. Oke. Itu yang pertama. Kedua, barang itu kan harus dibeli
Dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar karena Betul. untuk mendatangkan perlu apa itu Transportasi jumlah tertentu kan. Iya, kalau iya. Nggak dituangkan. mungkin hanya datengin cuman Iya. beberapa truk gitu. Sedangkan orang yang bergerak di itu agak sulit karena barang yang baik itu secara alami begitu diangkat, di handling itu kerusakannya itu tinggi. Artinya size-nya itu. Walaupun sekarang sudah kalau kita lihat saya melihat di Afrika itu batu bara tidak terlalu baik, di Cina tidak terlalu baik, tapi alatnya yang baik-baik itu bukan berarti mahal enggak, tapi sesuai dengan anunya. Nah, Itu bisa. iya. Jadi seperti di Thailand itu ambil kayu-kayu yang jelek itulah, teranting-ranting. Ranting-ranting yang Iya. nggak kepake itu Iya, bisa dan ya. itu prosesnya itu melalui pembakaran air itu. Air itu direbus kan keluar panas. Panas. Panasnya Panasnya disalurkan. disalurkan. Gitu. Tapi pertanian di Lombok belum bisa sampai situ, Pak. Syaratnya kan dia harus ngumpul. Ngumpul, Iya, nggak bisa apalagi- rumah tangga. Iya. Apalagi itu nanti panas itu bisa dipakai untuk Jadi misalkan di sini butuh 50 gitu, di Iya. sini butuh 30. Keluar dari 50 ke 30 efisien. Efisien. Iya. Iya. Di Cina pun dikumpulkan. Karena sebenarnya batu bara itu kan bisa dicairkan menjadi energi cair dan itu sebenarnya Humpus dulu tuh sudah memperkenalkan. Tetapi kembali ya kita itu belum terintegrate, mahal di instalasinya. Betul. Ya kan? Tapi sekarang gas itu aja kan yang dulu kita bayangkan dari satu sumber penghasil gas alam, sekarang kan sudah bisa masuk ke rumah tangga. Betul. Nah itu kan mesti tidak bisa dilakukan oleh swasta kecuali pabrik yang melakukan. Pabrik artinya satu pabrik perlu itu sehingga dia harus membangun instalasi itu. Tapi kalau petani kan tidak mungkin. Ya, sehingga mesti harus ada pemerintah, itu bisa sebenarnya. Jadi inovasi itu masih perlu terus dikembangkan ya Pak ya? Iya. Tentang sistem pengovenan. Iya. Sebenarnya sudah mulai mantap Pak ya, tapi kembali. Ada seperti sawit itu masalahnya di pengadaannya. Sawit ini maksudnya limbah sawitnya. Limbah ya, sawitnya. Teman-teman bukan Ya. sawitnya. Bukan. Limbah sawitnya. Sawit. Kemiri itu kan termasuk tanaman musiman. Betul. Ini Kalau sawit ini kan sepanjang tahun kan ya. Kemiri yang dimaksud juga kulit kemirinya ya. Ya. Jadi ini limbah semua ya. Iya, limbahnya terbatas Lah yang karena sebagian besar petani itu tidak terbina, jadi mereka tidak punya bapak, ya kan gitu kan, yang membantu pengadaan itu, sehingga tidak terkontrol. Pemerintah sendiri melarang tapi tidak memberikan suatu jalan keluar. Sebenarnya kan kalau antar ini kan mereka. Iya. Iya, itu sebenarnya gitu. Kalau enggak, yang terkena besok kan juga pemerintah sendiri karena lingkungannya rusak. Betul. Itu. Nah ini yang belum dianu. Ini tetap menjadi catatan mengenai kelangkaan itu yang akan menyebabkan tidak berkembang. Karena saya pernah diskusi harinya dengan waktu itu kan di Kemenkuin, zamannya Pak Darmin Nasution ya. Oh oke. Itu kan dia ingin mengurangi impor dengan mengembangkan Lombok. Karena Lombok itu pernah produksinya lebih dari 50.000 ton. Artinya kalau itu bisa dikembangkan, itu maka ada 20.000 ton tambahan akan mengurangi impor. Maaf, angkanya tadi Lombok 50.000 ton. 55.000 ton. 55.000 ton. Pernah terjadi seperti itu. Ya pernah. Ya, tapi kan? Berarti rata-rata sekarang tuh 50-an ribu. Nah, sekarang itu sekitar 35. 30. Kalau menurut saya ya mesti sekitar 35, bahkan mungkin bisa 40 lah. Iya. Tapi kan itu tadi angka itu sulit didapat. Oke. Iya. Tapi Pak Darmin waktu itu beranggapan bisa ditingkatkan sampai 70.000 ton. Enggak, 55 aja. 55 Kalau 35 ton. ke 55 kan 20.000 ton. 20.000 ton itu setara dengan 10.000 hektar. Oke. Setara dengan 5.000 open. Kalau open itu investasinya kurang lebih 35 juta, kan sekitar 17,5 miliar.
ya kan? Kalau modal petani itu rata-rata per hektar itu 50 juta atau 40 juta, kan 40 juta sampai memerlukan 50 juta. sekitar 400 miliar kan. Berarti sekitar hampir 600-an miliar. Ada enggak pemerintah punya uang itu? Satu pertanyaannya. Iya. Kalau petani kan terlalu lama. Kalau ingin. Tapi sebenarnya kan mesti akan dihitung. Betul. Terus kedua, yang paling sulit adalah membangun Kultur pertanian. iya Nggak masyarakatnya itu. Karena kalau kita berikan sesuatu yang justru akhirnya mereka tidak tidak terampil, tidak mampu, ya pasti akan menyebabkan kerugian. Jadi justru membangun orang-orang itu menghidupkan yang sudah-sudah ini sulit. Betul. Yang di utara tadi kan, Iya. dari teknisnya aja pokoknya padi-padi, tembakau, kan seperti itu. Apalagi dari sisi itu tadi, culture-nya manja, kemudahan itu kan membuat orang-orang survive. Selatan harus survive, kalau enggak dia enggak bisa. Sehingga saya tapi saya menyimpulkan begitu. Kalau saya ngomong dengan pemerintah, sekarang itu ada pergeseran kesejahteraan. Sekarang tinggal pemerintah itu Gimana? ya peka atau tidak dengan perubahan itu. Itu kan. Iya. Karena penggunaan DPHCAT di sana itu relatif menurut saya paling kurang anu lah. Kurang efektif. Ya bukan kurang efektif, kurang besar. Oh, kurang besar. Iya, tidak tepat ya. Dan tidak tepat porsinya sasaran. itu iya. Kan Pembagian dari pusatnya yang kurang besar. dari pusat betul, tapi dari anunya setelah masuk ke anu, satu contoh saja. Kalau Saudara Saminuddin kalau ngomong, Nggih. itu ada satu daerah yang tidak punya tembakau berdasarkan ketentuan prosentis daerah tanam, provinsi, dan tidak. Itu dia tidak tanam tembakau malah dapat lebih besar. Ya kelihatannya sama 30%. Ya kan? Ya. Tapi 30% dibagi beberapa kabupaten. Sedangkan ini yang 40% juga kabupaten yang lebih banyak. Itu kemarin dalam anu sempat disinggung. Iya, DPHCAT itu dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. tembakau. Iya. Jadi ada sebagian hasil dari cukai itu yang dikembalikan ke daerah. Iya. Mestinya dan baiknya atau etisnya dipakai sebagian untuk petani tembakau. Ya seharusnya sebagian besar, walaupun sekarang Sebagian itu besar ada, gitu ya, sekarang itu ada perubahan lah. 50% untuk pembinaan mutu, artinya untuk pertanian, 25 untuk penegakan hukum, 25 untuk kesehatan kan sudah ada bagian. Iya. Tapi yang 50 ini cara baginya kan Iya, ya, kebetulan ini saya juga penelitian itu selama 2 tahun memang ya terjadi banyak ironi gitu ya, seperti salah satunya yang dikatakan Pak Iskandar, ada daerah yang nggak ada tembakonya tapi malah diberi insentif DPHCAT gitu. Ya itu lucu-lucu, bahkan UKM yang nggak ada hubungannya dengan dunia pertembakauan kadang dapat. Kecuali kalau mau diversifikasi Pak, artinya tembakau tidak menguntungkan, ada komoditas yang lebih menguntungkan, ya larinya kan ke situ kan. Jadi apa untuk melakukan pengembangan usaha gitu. Ya. Nah ini terakhir Pak, ini Pak Iskandar sudah sebenarnya agak capek karena beliau tadi mengisi workshop Akademi Kretek ya, untuk memberi pemahaman kepada teman-teman muda supaya tidak terlalu gegabah untuk melihat persoalan tembakau gitu. Itu macam-macam konten isi workshopnya, tapi salah satunya adalah penjelasan dari Pak Iskandar. Pak, terakhir, kalau dilihat dari sisi keuntungan petani tembakau, mudahnya saja Pak, 1 hektar petani tembakau itu mendapat keuntungan berapa sih Pak? Ya kalau berdasarkan catatan-catatan saya, mestinya idealnya, yang sudah ideal itu sekitar paling tidak harus 20 juta. Paling harusnya seperti itu, harusnya. Per hektar? Iya. Itu bersih ya Pak? Iya. Karena kelihatannya tembakau ini hampir sama ya. Artinya seperti Temanggung dengan Lombok, itu kan hampir sama. Kalau kita lihat biaya produksinya hampir sama. Kecuali yang harganya memang lebih mahal Temanggung, tetapi produktivitasnya kalah dengan Lombok. Kecuali yang Temanggung atas Pak.
Sirindel itu kan kalau mau Oh, pupuknya iya. sendiri aja udah. Iya, tapi Nah. itu menurut saya itu bendera, Pak. Iya. Bendera itu artinya yang memberikan itu tadi. Iya. Karena setelah grade G itu grade G misalkan, grade G-nya misalkan 200. Kok lompat ke 500 itu grade apa? Iya. Iya, tapi ya itu tadi. Iya. Dan itu menyangkut citra Brand tempat lah. Iya, Iya. citra mitra anunya lah. Iya. Perusahaan mitranya. Iya. Oh, kamu tuh bisa kok kalah sama yang kecil gitu. Dan itu kebanggaan. Ya itu seperti main aja lah, Pak. Apa itu seperti hadiah. Semua ingin berlomba-lomba untuk itu. Namanya berlomba-lomba kan enggak menang semua, jadi banyak yang kalah. Iya. Modalnya itu kalau nggak salah 1 hektar itu kalau di Rembang terakhir yang saya ini itu memang 1 hektar antara 20 sampai 40 juta, Pak. Iya. Jadi kalau keuntungan bersihnya 20 sampai 40 juta ini memang harus agak dibedakan, teman-teman. Karena memang ada dataran yang rendah, ada dataran yang agak tinggi. Iya. Tapi yang dataran kita ambil saja misalnya dataran yang rendah, kita ambil rata-rata 20 sampai 30 juta, Pak ya. Dengan keuntungan bersih 20 juta, luar biasa ya, Pak? Sudah. Harusnya begitu. Tapi Rembang kan harga tembakunya juga rendah. Tapi kan begini, kalau Bapak misalkan dia harga 20 saja. Rembang itu kan termasuk produktivitasnya lumayan tinggi ya. Sebetulnya Pak, itu Iya. kampung halaman saya Pak, makanya saya agak punya concern. Iya. Dan Jarum kayaknya nggak kemitraan di situ Pak. Sebenarnya gini, ini kita dengan bulan Pak. Itu tahapan aja sebenarnya. Sebenarnya kan petani mereka ingin kita masuk. Oh gitu. Kan gitu. Masuk, tapi Pak. begitu saya mau tanya gitu. Dan kedua kan juga Pak, menyesuaikan dengan kan, tidak dengan demi mudah digantikan. Karena Rembang ini kan baru. Harusnya begitu. Jadi kalau tipe-tipe itu ya sekitar 10, 15 lah tipe-tipe. Kan dia termasuk filler kan Pak ya. Rembang kan filler. Iya, itu bisa. Atau substitusi Madura untuk bahannya. Iya, karena panasnya itu mirip Madura Pak. Iya. Lah fillernya itu masuk, ini kan nembaknya juga nembak yang di Python. Iya. Gitu iya, jadi benar, seperti itulah. Pak tolonglah Pak, itu Rembang Pak, kampung halaman saya Pak. Ya, saya juga sering dianukan petani seperti itu. Saya coba ambil contohnya kan gitu. Kan dia mau dagang ini, saya tunjuk contohnya. Nanti Pak saya sampai begitu. Nanti saya ambil contoh sekarang dari Rembang Pak. Malah Jawa Timur yang mengambil gitu, yang bahkan contoh saya. Karena dulu waktu saya kecil Pak, Rembang ini lumayan Pak. Iya. Pertembakoannya. Iya, Rembang dulu Pak, sampahan. Jenisnya beda. Oh. Iya. Tapi kan bisa diintervensi ya Pak, dengan budidaya bibit dan pertanian. Tidak semuanya kan. Tidak semuanya. Makanya perusahaan harus hati-hati Pak. Hati-hati itu mestinya tidak gegabah. Betul. Itu. Memang ada sih, misalnya ya saya paham sih Pak. Iya. Ada yang memang subur banget atau cocok gitu ya. Tetapi hamparannya kecil kan nggak ekonomis. Nah, di tulisan saya tuh kan ada begini Pak. Ada jenis tembakau, ada peluang pasarnya, ada tantangannya. Jadi kalau ingin, misalkan begini, ini Rembang, ya kan? Rembang ini pasarnya gimana? Kan baru satu pembeli, ya kan? Berarti artinya tingkat elastisitasnya kan rendah. Betul. Tantangannya ini. Nah ini kan harus dianukan. Nah perusahaan-perusahaan yang tidak mau nunggu lama ya langsung aja. Ya. Sekian maunya gitu. Ya. Tapi belakangan kita dengar juga. Bisnisnya parah Pak. Iya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu paling parah. Iya. Jadi mereka menyesuaikan, ya tidak salah mereka pedagang. Dia di samping kalau dimasuk pabrik kan beda kan ya, pedagang dia harus menjual. Dan namanya dagang kadang-kadang dia memang mau mengabaikan itu tadi, sustainable, ngomong gitu atau ditekan supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dia, petani masih untung. Nah, makanya tadi pertanyaannya, kalau tidak untung 20 juta apakah petani berhenti? Enggak kan?
Kalau tidak ada Karena pilihan yang lain. komoditas yang lain belum tentu setinggi Nah itu. itu. Iya kan? Jadi artinya itu. Padi aja berapa sih keuntungannya Iya. Pak? 1 hektar mungkin kalau nggak salah ya, Iya. tergantung ininya sih daerahnya. Itu kan sekitar hanya 6 jutaan, 7 Iya. juta ya. Kalau nggak salah. Wah, agak sulit juga ya. Agak sulit. Apa? Apalagi padi kedua gitu ya. Kalau Iya, pertama segitu pun udah ngos-ngosan ya. Iya, ada nih. Iya. Ya 6 itu ya normal. Tapi tembakau ini ya itu tadi. Sekarang itu modelnya begini, Pak. Karena hilirnya itu sudah ditentukan. Nah, komponen-komponen itu akhirnya yang lain anunya kan bakunya kan harus diatur di komponen yang akan menyusun itu. Jadi itu masalahnya. Betul. Kecuali kalau penjualannya bebas. Ini penjualannya sudah diambil. Kamu tidak boleh jual lebih dari angka ini dan dan harus membayar sekian persen dari itu. Nah, sekarang kalau menurut saya sekarang itu kondisi ditambah dengan kondisi-kondisi ini. Ya, cukai naik, pandemi, daya beli masyarakat turun. Nah, dengan turun ini akhirnya ya berpengaruh terhadap bahan baku yang diperlukan. Jadi mungkin ada daerah yang mungkin dalam hitungan tidak masuk, dia harus lari mensubstitusi. Kan gitu, Pak. Seperti Madura kalau di rebutan kan jadi mahal. Akhirnya substitusi untuk mengurangi tingkat kompetitifnya itu. Itu sudah mulai. Dan Temanggung itu sudah lama itu dilakukan. Iya kan? Iya. Yo kemarin saya lihat ya Temanggung kemarin kan petani itu sekarang itu biayanya sekian. Tapi dia enggak. Petani begitu melihat itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu begini, Pak. Dia tidak menanam tembakau sendiri monokultur, tapi dia sudah mulai ke sana. Itu kan mereka bentuk grade petani untuk itu. Tidak ditumpang sari gitu ya, Pak. Ya, tumpang sari ya gini. Kalau dulu secara teknis kan seperti jangan menanam pada lahan bekas tanaman sefamili. Sekarang sefamili jarang. Artinya akhirnya kalimat itu harus dirubah. Usahakan untuk tidak menanam pada lahan yang sefamili supaya bisa jalan. Seperti subur. Oke, subur. Tapi tidak semua perlu tanah subur. Madura kalau subur malah berubah. Oh iya, Madura lebih ngeri lagi. Saya 3 kali penelitian di sana. Itu nyaris kalau nggak tembakau bahkan nggak hidup. Pak, di beberapa tempat. Secara hitungan kalau itu dihitung itu sebenarnya nggak untung, Pak. Tapi ada budaya yang baik, gotong royong. Jadi dia nggak mengeluarkan uang, walaupun nanti dia ikut kerja di situ. Iya. Kalau kita dan kalau nggak tembakau nggak tahu juga ditanemin apa karena saking panasnya. Gitu. Iya, nggak ada air. Nggak ada air juga. Iya, jadi akhirnya tanah itu cocok untuk tembakau semi oriental. Nah ini kita sedang mencoba sudah mulai mencari lahan-lahan di sekitar Meranggen, Purwodadi itu. Karena ada daerah-daerah yang kalau kita teliti ada yang bisa seperti itu. Sementara baru ketemu. Aku tuku ketemu, ngono loh. Nah sekarang kita dekati dari mana sumbernya itu. Nah itu kita coba kita kembangkan ini daerah itu. Maksudnya tadi tidak untung itu petani gimana, Pak? Tidak untung itu kan kita jika aja kalau misalkan biayanya 30 juta ya. Kalau itu hitungan tertulis ya kan. Terus misalkan dapat 8 kintal atau 1 ton kali 35 kan sebenarnya hampir sama. Iya kan kalau dihitung. Nah ini kan tidak dihitung. Satu tanah tidak dihitung berarti kurang sekian juta. Jadi tetap untung sebenarnya Kak. Karena untung disewa sendiri, untung gaji upahnya dia dibayar sendiri. Karena gini, Pak Iskandar ini luar biasa cara ngitungnya. Karena yang dimaksud untung 20 juta ini tadi dianggap tanah itu nyewa ya, Pak ya. Jadi walaupun tanahnya sendiri, tanah itu dianggap nyewa. Tenaga kerjanya juga dihitung secara profesional. Jadi kalau saya sebagai peneliti ini memang harus hati-hati dengan
fakta-fakta ini, Iya. karena banyak petani kita kan sebenarnya tanahnya existing, Iya. sudah ada, Iya. tidak perlu nyewa lagi. Jadi banyak yang keuntungan bersihnya di atas 40 juta ketika menanam tembakau Pak per hektarnya, karena tenaga kerjanya juga nggak Iya. dihitung sendiri. Kalau Pak Iskandar ini kan ngitungnya bener-bener dihitung tanah harus dianggap nyewa Iya. atau dihargai ya Pak ya. Iya. Jadi luar biasa ini Pak Iskandar cara menghitungnya, dan karena itu Tapi ada hal yang umum di pertanian yang belum pernah orang hanya sebagai wacana, Iya. kurbanan pengelolaan. Ini yang belum pernah dihitung. Ya. Karena itu kan menyangkut uang, tambah uang, keluar anak uang. Keluarnya anak uang ini kan harus ada yang mengelola. Iya. Petani sebagai produsen dan petani sebagai manajer kan harusnya begitu. Betul. Ini yang belum. Kalau dulu istilah Pak Iskandar ya petani sebagai entrepreneur. Iya, kan kalau itu sering Pak gitu. Tapi kadang-kadang saya kemarin ke Jepara gitu tanya, wah berapa bisa Pak UMK, maksud UMK gimana? Iya, dia harus Setara dapat dengan UMK. sebulan seperti itu. Ya kalau sementara itu ya belum, saya tanda. Makanya ya petani tadi dengan segala kemampuannya dia berusaha untuk mendiversifikasi kan. Iya. Karena dia sadar bahwa memang kondisi ini seperti ini. Tinggal pilihannya dia melakukan dengan keuntungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi masih tetap untung, atau tidak melakukan sama sekali. Iya. Nah kalau tidak melakukan sama sekali, kalau di dalam ilmu tembakau itu nanam tembakau stres, tidak nanam tembakau stres. Kan gitu. Oke teman-teman, jadi ini sudah 1 jam lebih. Saya ngobrol dengan guru saya, Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar. Semoga ini sedikit bisa menjelaskan kompleksitas dunia pertembakauan di Indonesia. Ini baru pertembakauan. Karena kalau dalam rokok kretek, pertembakauan itu satu komponen besar, tapi ada komponen yang lain juga. Ada cengkeh, ada industrinya, ada rempahnya gitu. Dan tadi saya perlu garis bawahi, hitung-hitungan Pak Iskandar ini memang agak beda kalau kita menghitung dengan para petani. Gitu. Karena para petani itu ya udah beli tanah, ya udah dianggap itu enggak dimodal lagi. Kalau sama Pak Iskandar enggak, harus dianggap sebagai sewa, harus ada dihitung sebagai cost produksi gitu ya. Termasuk tenaga kerjanya dihitung secara profesional mereka para petani. Biasanya kan petani nggak ngitung Mbak. Ke sawah ya ke sawah aja, nggak dihitung bahwa mereka sedang mengeluarkan tenaga yang mestinya dihitung sebagai ongkos produksi. Nah Pak Iskandar ini kan menurut saya terobosannya dalam melakukan penghitungan itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang terdapat selisih. Tadi Pak Iskandar bilang 1 hektar kan sekitar 20-an juta, lebih dikit ya Pak ya. Tapi bagi petani biasa itu bisa 30 juta, bisa 40 juta. Karena mereka nggak tergantung jenis tembakunya. Kan? Termasuk itu. Nah, karena nggak menghitung juga itu Pak. Tanahnya itu dianggap sebagai yang harus dihitung gitu. Termasuk tenaga kerja mereka. Pak Iskandar nanti kapan-kapan saya sowan ke Kudus, teman-teman. Pak Iskandar sudah tidak ada di Lombok sejak tahun 2018 ya Pak? Iya. Beliau sekarang bertugas di Kudus, tapi keliling-keliling ya Pak? Masih ngurusin tembakau. Sekarang lebih banyak di advisory lah. Advisory. Iya, lebih banyak pada pengembangan organisasi sumber daya. Jadi angka itu hampir tidak ada saya pegang. Jadi saya bagaimana membangun manusia-manusia perusahaan ini, proses bisnisnya juga ada. Learning and growth-nya Pak. Jadi kalau dari perusahaan itu ada namanya finansialnya yang harus dicapai ya kan. Terus ada kebutuhan customer mengenai spesifikasi itu. Terus proses bisnisnya sedang disusun oleh tim-tim yang muda yang punya kemampuan di dalam kemampuan digital, multi-learning itu. Dan saya lebih banyak kepada learning and growth, bagaimana membangun manusianya, culture-nya,
kapasitasnya seperti yang itu, tadi ya. Pak Iskandar bilang ya, Sekaligus memberikan masukan mengenai apa yang bisa dilakukan di dalam proses bisnis ini sehingga sustainable baik itu industrinya maupun bisnis petaninya. bisnis petani. Ya. Termasuk itu tadi ya Pak, membangun kultur etisnya. Iya, jadi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Iya, Matur nuwun sangat. Teman-teman, Mudah-mudahan begitu bermanfaat. karena Pak Iskandar juga mau langsung ke Temanggung ya nggak salah. Pak? Iya, Temanggung. Ke Temanggung. Ini sudah Temanggung udah musim tanam Pak ya, Maret. Ada yang sudah tapi belum. Yang artinya daerah gunung Gunung, ada secara gunung sebagian, ya? sporadis ada tapi. Ya. Oh. Bahkan malah di daerah-daerah non Temanggung yang di utara malah kadang-kadang lebih dulu. Lebih dulu ya. Iya, Tapi kadang pada ketinggian tertentu. Oh. Soalnya kadang kalau nggak salah di Temanggung ini ada yang ya bukan lucu sih sebetulnya, cuman ada yang tanamnya duluan tapi panennya akhir kan? Ada Iya, kayak gitu kan? ketinggian berpengaruh terhadap itu. Iya. Tapi harganya juga luar biasa. Ya. Ya pasarnya kan harus begitu Pak. Perilaku pasar tembakau itu justru pada saat musim itu harga terbaik. Ya kan? Perilaku pasar itu kalau pabrik tutup makanan. Tapi 2 tahun ini ada pergeseran. Pergeseran untuk daerah-daerah tertentu. Justru harga tembakau itu lebih mahal di luar musim. Hanya sayangnya yang menikmati bukan petani. Pedagang. Nah, sehingga pemerintah itu ingin ada SRG lah sedang dalam kajian itu. Ya. Tetapi karena ini kan nanti menyangkut pergudangan, Ya, menyangkut buyernya, Ya. menyangkut kepastian siapa yang beli. Lah Itu ini panjang itu. ya, Karena saya juga penelitian juga khusus tata niaga dulu Pak. Iya. Ya. Mengambil sampel di 9 daerah di Iya. Indonesia. Rumitnya minta Iya. ampun tata kemarin niaga kan itu. gitu sampai tanya Profesor Firdaus kan tanya saya. Iya. Iya, mungkin enggak Pak perusahaan besar beli melalui SRG. Saya pikir agak sulit kecuali terjadi kejadian luar biasa. Loh kok gitu Pak? Kita lihat rantai pasoknya. Ya kan? Kita jual sesuatu kan kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Iya. Dari khusus dari jumlah, dari jenis gitu. Tetapi ada peluang di sini. Ya. Nah, hanya kalau begitu pulang sini Bapak harus bersaing dengan mereka. Dengan pelaku-pelaku. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah Pak. Apalagi salah satu perusahaan ada yang begitu saya ngomong gitu takut dia. Sampai bosnya itu enggak berani ngomong saya. Akhirnya diserahkan itu. Hanya saya, ada apa Pak Is mencari kan orang itu nyari enggak tahu. Yeah. Karena sadarnya itu kan menyembunyikan diri. Dimana karena bisnisnya itu menurut saya tidak sehat. Iya. Bisnisnya tidak fair. Gitu. Terus akhirnya lewat BAT. BAT lari ke saya. Karena saya cari itu. Karena beliau ini, tim ini kan ingin ketemu supaya dia apa sih programnya. Apalagi kalau bicara Rembang itu kan mesti ada. Ya catatan saya ke Blitar, ke Ngawi itu. Ngawi Madiun. Demikian mudah dianu terus ditinggalkan kan Iya, gitu kan. iya. Itu Blitar, Ngawi, Madiun. Aduh. Pokoknya panjang ini kalau saya terusin ini. Itu satu buku sendiri soal tata niaga itu. Terima kasih. Pak Iskandar sekali lagi. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam. Teman-teman.